Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadzakkarun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada sahabat-sahabatku sekalian, dan sholawat serta salam lalu kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Baiklah, sahabat-sahabatku sekalian, sister and brothers, pada video kali ini kita akan membicarakan tentang wanita. Ya. Ini alasannya ya. Beberapa alasan kenapa sampai saat ini perempuan-perempuan tuh masih dipandang sebelah mata, atau paradigma perempuan tuh masih dipandang sebelah mata lah ya pada umumnya. Ya, beberapa hari yang lalu telah diperingati ya sebagai Hari Perempuan. Ya. Mungkin bagus sekali ya peringatan Hari Perempuan ya. Dan karena diperingati sebagai Hari Perempuan, mari kita buka mindset kita tentang perempuan ya. Paradigma tentang perempuan itu ya, dari zaman ke zaman ya, itu sangat dipengaruhi oleh kebudayaan, peradaban, stereotip ajaran ya, konsep-konsep ilmu pengetahuan, ilmu sosial, antropologi, historiografi. Nah, itu juga semua sangat berpengaruh terhadap paradigma perempuan. Gitu ya. Nah, inilah alasannya ya. Kenapa perempuan-perempuan itu masih aja gitu diperlakukan tidak adil, dipandang sebelah mata seperti itu. Yuk kita bahas. Oke. Sebelumnya ya sangat-sangat berpengaruh banget ini ya statement yang disampaikan oleh Pythagoras ya, mengatakan bahwa man is the measure of all things, ya kan. Jadi kata Pythagoras itu laki-laki menjadi ukuran segala sesuatu ya. Inilah ya, ini quotes yang menjadikan orang-orang tuh berpikir bahwa wanita itu tidak lebih banget dari laki-laki, itu enggak katanya, masih di bawah. Jadi segala sesuatu tuh standarnya harus laki-laki, warisan harus laki-laki, jabatan karir juga harus laki-laki. Padahal kenyataannya yang mendominasi pada masa sekarang ini ya, yang produktif itu wanita. Berapa banyak coba wanita yang jadi pemimpin di perusahaan-perusahaan, yang jadi trainer-trainer di perusahaan-perusahaan ya, bahkan ada juga yang jadi menteri, bahkan juga ada yang jadi perdana menteri ya kan, malah juga ada yang pernah jadi presiden. Kita harus rubah paradigma itu ya. Bagaimana ya, kita harus tahu dulu nih alasannya kenapa nih paradigma kayak begini nih yang memperlakukan wanita itu di bawah, selalu di bawah gitu, minus gitu ya dari laki-laki. Ya inilah alasannya ya. Pertama apa? Pertama ya adalah bahwa ini ya, anggapan bahwa wanita itu lebih di bawah atau secondary dari perempuan, dari laki-laki, adalah tujuan penciptaan perempuan untuk melengkapi hasrat dan keinginan Adam di surga. Nah ini ya, stereotip kayak gini yang membuat bahwa laki-laki itu lebih hebat, lebih harus menjadi ukuran dari segala sesuatu gitu daripada perempuan. Bahkan perempuan pada masa jahiliyah dulu sebelum Islam datang ya,
cuma dijadikan sebagai alat, ya, alat warisan, ya kan. Mereka merasa tabu kalau punya anak perempuan itu. Padahal mereka sendiri nggak sadar mereka lahir dari mana. Masa iya mereka lahir dari sapi apa kambing kan? Enggak. Kalau secara logika kan mereka lahir dari rahim perempuan seperti itu. Ya, ya. Pandangan pendapat seperti ini nih bahwa penciptaan perempuan itu karena untuk melengkapi hasrat laki-laki, hasrat Adam, ya kan? Itu yang menjadi standar utama gitu loh. Akhirnya perempuan selalu dijadiin alat warisan. Perempuan selalu dijadiin alat pemuas laki-laki gitu. Padahal ketika Nabi Muhammad eh, dilahirkan, ketika Nabi Muhammad menjadi Rasul, derajat wanita itu langsung diangkat oleh Rasulullah, ya kan, oleh Islam. Seperti itu. Nah, pandangan ini juga muncul dipengaruhi oleh konsep-konsep ajaran-ajaran sebelum Islam datang gitu loh. Ya, seperti ajaran-ajaran agama-agama sebelumnya, agama-agama Zoroaster, agama-agama kepercayaan dewa, terus agama-agama ya sebelum Islam lah, ya. Ketika Islam datang, barulah derajat wanita itu dimuliakan gitu. Padahal mah sebenarnya Al-Quran sudah menjelaskan ya bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Allah menciptakan Hawa itu ya karena adalah manifestasi dari Tuhan. Kalau Tuhan menciptakan sesuatu di alam semesta ini berpasangan, tuh loh. Apalah artinya matahari kalau tidak ada bulan? Dan tidak dianggap ada bulan kalau nggak ada matahari, seperti itu. Jadi di dunia ini berpasang-pasangan, ya. Seperti firman Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum. Inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah di bumi. Dan dia meninggikan sebagian yang lain untuk menguji kamu atas apa yang diberikannya kepadamu. Sungguhnya Tuhanmu sangat cepat hukumannya. Sungguh dia maha pengampun lagi maha penyayang. Al-An'am 165. Ya, dari firman Allah ini ya, kata kholaif itu umum masih ya, tidak membedakan gender. Apa dia laki-laki, apa dia perempuan, tidak. Tapi semua makhluk atau semua hamba manusia ya, di sini manusia ciptaan Allah. Jadi tidak memandang gender ini ya, umum bahasanya. Nah, jadi tujuan penciptaannya Hawa itu sebenarnya bukan untuk sebagai pelengkapnya laki-laki, tidak, tapi adalah sebagai manifestasi Allah yang mengatakan bahwa Allah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan di alam semesta ini. Ada siang, ada malam, ya kan? Ada matahari, ada bulan. Itu juga ada wanita, ada pria. Jadi stereotip ini harus diganti ya, dirubah pandangan kita. Jangan lagi memandang bahwa perempuan itu pelengkap laki-laki. Karena kalau dibalik ya jadi laki-laki juga adalah pelengkap perempuan karena saling melengkapi seperti itu ya. Nah, kalau kita pakai analoginya nih, kalau misalnya kita pakai sendal atau pakai sepatu kanan aja gitu, kanan aja kan kaki kita kanan kiri, ya nggak enak dong, ya kan nggak nyaman. Jadi harus kanan kiri ya. Kata Tulus juga sepatu selalu bersama tak bisa bersentuh. Kalau mau bersentuh ya nikah dulu gitu ya. Jadi stereotip bahwa perempuan itu adalah pelengkap laki-laki itu harus diganti, dirubah ya. Bahwa adanya perempuan
itu adanya laki-laki, adanya perempuan diciptakan Allah adalah sebagai manifestasi Tuhan bahwa segala sesuatu diciptakan itu berpasang-pasangan. Seperti itu. Ya. Seperti ayat lain dalam Al-Qur'an, wa min kulli syai'in khalaqna zaujaini la'allakum tadzakarun, ya. Kata Allah, segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan dan agar kamu mengingat kebesaran Allah. Itulah ya, Allah itu Maha Mencipta. Jadi agar kita selalu mengingat kepada Allah yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Seperti itu. Nah, alasan yang kedua yaitu mereka beranggapan bahwa penciptaan manusia pertama di surga yang ada di alam gaib sana, sehingga melahirkan mitos yang memojokkan perempuan. Ya, seperti itu. Jadi kata stereotip dari kepercayaan sebelumnya gitu ya, bahwa Adam itu penting karena diciptakannya dan ditaruh di surga gitu. Sedangkan kata al-jannah ini menurut penelitian para ilmuwan, cendekiawan Islam ya, al-jannah ini kan apakah surga di sini memang surga di alam keabadian? Apa surga hanya sebuah metamorfosa keindahan alam semesta di bumi ini? Seperti itu. Sehingga muncullah stereotip kalau misalnya Adam itu memang tinggalnya di surga, di alam keabadian, berarti Hawa itu hanya pengganggu gitu loh. Jadi muncul mitos-mitos bahwa Hawa itu diciptakan hanya untuk menggoda dan mengganggu Nabi Adam gitu. Sedangkan kan al-jannah ya, makna al-jannah itu kan artinya para ulama menafsirkan adalah taman. Ya kan? Nah, namun tamannya ini apakah taman yang memang benar-benar di alam keabadian atau di alam semesta raya? Padahal kan Nabi Adam itu sudah menjadi secara fisik gitu loh, secara biologis. Nah, maka menurut Ar-Razi ya mengatakan bahwa al-jannah di sini itu adalah taman yang memang diciptakan untuk manusia ya yang masih di planet bumi ini gitu. Karena Adam diciptakan sudah secara biologis. Gitu. Itu kalau secara logikanya ya menurut Ar-Razi. Kata yang digunakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 36 ya. Adam dan Hawa meninggalkan surga ialah kata ihbitu. Ya, lebih berkonotasi kepada geografis. Jadi kalimat ihbitu itu kalimat yang lebih menunjukkan secara geografis gitu. Artinya berada dalam jangkauan kehidupan fisik. Ya gitu ya, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 61, ihbitu misrong, pergilah kalian ke suatu kota. Ya kan? Tuh. Jadi kalimat ihbitu itu kalau menurut Ar-Razi masih mencakup secara fisik. Ya. Nah, apakah mungkin dimaksudkan al-jannah itu di alam keabadian, sedangkan Adam itu masih secara fisik gitu ya. Jadi stereotip ini masih banyak perdebatan ya, perbedaan pendapat seperti itu. Ya, itu pokoknya alasan kedua ya. Kita harus membuka paradigma kita tentang perbedaan laki-laki dan perempuan yang membuat tidak balance antara laki-laki dan perempuan. Karena kalau secara logikanya, kalau kita mengatakan bahwa perempuan adalah pelengkap laki-laki, ya berarti laki-laki itu juga adalah pelengkap perempuan, seperti itu. Jadi keduanya adalah saling melengkapi. Bagaimana ayat-ayat yang di Al-Quran juga kan ada yang mengatakan bahwa perempuan adalah selimutnya laki-laki. Dan laki-laki adalah juga menjadi selimutnya perempuan, seperti itu. Saling berpasang-pasangan, saling melengkapi untuk menciptakan sebuah kebahagiaan. Nah, alasan yang ketiga
Alasan yang ketiga ya, bahwa asal-usul kejadian perempuan itu berasal dari tulang rusuk Adam. Nah, berarti kalau begitu perempuan itu adalah subordinasi laki-laki dong, ya kan? Masa iya? Kalau misalnya secara tekstual diartikan diciptakan itu wanita itu dari tulang rusuk laki-laki lah, kenapa setiap ada yang menikah juga ada perceraian seperti itu? Ya kalau tulang rusuk dia dong nggak ada perceraian dong sampai ajal memanggil ya kan? Kenapa ada orang yang menikah sampai berkali-kali? Lah ini dia tulang rusuk siapa? Kan seperti itu logikanya. Nah, inilah kenapa mereka berpendapat seperti itu. Jadi tulang rusuk itu kalau dalam bahasa Arab adalah dolaun. Nah, kalimat dolaun ini tidak pernah ditemukan dalam Al-Quran. Sama seperti kalimat hawa juga tidak ada secara eksplisitnya dalam Al-Quran. Ya, kalau di dalam hadis, ya mungkin ada beberapa hadis yang menerangkan tentang dolaun, tulang rusuk Adam. Namun maknanya tulang rusuk di sini bukan berarti diciptakan dari benar-benar tulang rusuknya Adam, bukan. Atau secara tekstual gitu, enggak. Tapi dimaksudkan metamorfosa gitu. Kalau perempuan itu sifatnya seperti tulang rusuk, rapuh dia. Kalau dipaksa dia akan langsung patah gitu. Kalau tulang rusuk itu nggak bisa apa namanya, nggak bisa dipaksa terlalu tajam gitu, tidak ya, karena dia rapuh gitu. Jadi wanita itu memang secara fisik ya memang rapuh gitu. Tapi kan secara mental kita lihat aja kenyataannya, ya kan? Ya, bagi wanita yang sudah berumah tangga mungkin si wanita itu akan lebih sabar, akan lebih lebih kuat mentalnya ya. Berapa banyak coba wanita yang uh, menjadi tulang punggung keluarga, ya kan? Wanita yang begitu sabar menghadapi suaminya mungkin yang memiliki temperamental yang buruk dan sebagainya gitu kan ya. Uh, itulah kenapa uh, Rasulullah mengatakan bahwa wanita itu wanita itu adalah perhiasan. Tapi wanita yang bagaimana? Yaitu wanita yang soleh. Adunya mataun wa khairu mata itunya almar'atu soleh. Jadi kalau wanita itu adalah perhiasan. Perhiasan siapa sih yang nggak mau, ya kan? Ya semua orang pasti suka dengan perhiasan. Tapi perhiasan dunia itu adalah terdapat di wanita yang soleh. Apa wanita yang soleh itu? Wanita yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Seperti itu. Ya, mitos yang alasan yang ketiga ini, ya munculnya mitos bahwa wanita itu dari tulang rusuknya Adam, sehingga wanita itu jadi selalu tidak tidak kadang tidak memiliki kebebasan gitu untuk mencari pasangan dia gitu loh. Kadang wanita itu dijodohkan oleh kedua orang tuanya dipaksa, padahal tidak ada rasa cinta seperti itu. Kan wanita juga eh, kata Allah tidak ada perbedaan antara laki-laki dan wanita. Laki-laki punya perasaan cinta, wanita juga punya perasaan cinta gitu loh. Ya kenapa harus dipaksa menikah kalau dia tidak ada rasa cinta gitu loh ya. Seperti itu. Jadi wanita juga memiliki kebebasan dia untuk hidupnya dia sendiri seperti itu. Jadi Anda sebagai orang tua kalau mempunyai anak perempuan, uh, seenggaknya Anda janganlah memaksa gitu, memaksakan kehendak Anda, tapi uh, kasihkan pilihan itu kepada anak Anda, sembari Anda memberi pandangan-pandangan, ini loh begini begini begini, atau ya berilah anak Anda itu suatu kebebasan tapi tetap bertanggung jawab lah gitu, karena setiap kebebasan itu pasti ada konsekuensinya seperti itu ya. Masalah pernikahan itu juga tidak bisa orang tua memaksa kehendaknya itu. Kalau kita berpikir secara logika ya,
Karena memang mitos tulang rusuk ini menjadi alasan senjata banget gitu buat laki-laki untuk menundukkan perempuan, untuk tetap perempuan di bawah kehendak dia. Tidak bisa begitu ya. Kita harus berubah ini pandangannya. Ya kalau misalkan secara tekstual laki-laki perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk, ya berarti tidak ada dong namanya perceraian. Ya karena dia kan tulang rusuk kamu. Seperti itu kan logikanya. Tapi dimaksudkan dari hadis Rasulullah tentang tulang rusuk itu adalah sifatnya wanita yang lembut, rapuh, seperti itu ya. Terus alasan yang keempat, tadi sudah ketiga ya. Ya, alasan keempat itu mengatakan nih bahwa jatuhnya Adam dari surga ke bumi dalam drama kosmik adalah godaan perempuan. Nah, ini nih yang udah berakar banget dah cerita-cerita Nabi Adam ya, yang sudah dipengaruhi oleh kebudayaan, culture, peradaban, ajaran-ajaran masa lalu sebelum Islam datang. Ya, itulah rahmatal lil alamin Islam datang itu ya. Nabi Muhammad sebagai nabi akhir zaman, nabi terakhir, nabi penyempurna dari nabi-nabi sebelumnya. Ya, kata Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam madinah ya. Jadi saat ini, hari ini, kata Allah pada masa Rasulullah ya, aku jadikan agamamu adalah sebagai Islam. Seperti itu. Islam artinya kedamaian, kesejahteraan ya. Seperti itu. Jadi beberapa alasan ini coba ditaruh dulu di bagian yang lain ya. Jadi kita harus buka pandangan, kita harus melihat pada masa sekarang ini bahwa tidak ada lagi perbedaan, tidak ada lagi ketidakadilan bagi wanita. Sama aja ya, karena Allah juga memberikan perintah syariat itu tidak membeda-bedakan gender. Seperti itu ya. Kalau kamu punya anak perempuan, ya didiklah anak perempuan kamu sebagaimana kamu mendidik anak laki-laki, tapi secara physically mereka memang berbeda. Seperti itu ya. Laki-laki juga kalau dididik secara kasar tidak ada yang mau. Tanyakan saja sama anak kamu yang laki-laki. Suka enggak dia kalau dididik secara kasar? Enggak. Laki-laki punya perasaan, perempuan juga punya perasaan gitu. Karena kalau dalam ilmu energi ya, di dalam kedua gender laki-laki atau perempuan, di dalamnya itu masing-masing memang terdapat energi feminim dan maskulin seperti itu. Jadi masing-masing juga ada kepekaan, kehalusan ya. Rasulullah adalah orang yang paling lembut loh, lelaki yang paling lembut, penuh ulas asih. Tapi dia tetap maskulin. Dia bertanggung jawab kepada keluarganya. Dia tegas-tegas ketika dalam menghadapi musuh. Seperti itu. Ketika dalam menghadapi istri-istrinya dia penuh kelembutan, kasih sayang. Menghadapi cucu-cucunya dia penuh kelembutan, kasih sayang. Jadi seimbang Rasulullah itu. Energi maskulin dan feminimnya. Seperti itu ya. Nah, jadi ini adalah alasan ya. Jadi ada 4 alasan tadi ya yang sudah saya sebutkan. Kenapa paradigma di masyarakat kita ya di dunia inilah masih ada aja gitu yang memperlakukan wanita itu tidak adil, yang memperlakukan wanita itu memandangnya sebelah mata seperti itu ya. Jadi kita harus rubah stereotip karena wanita juga memang secara physically mungkin lebih lembut daripada laki-laki, tapi potensinya laki-laki dan perempuan tuh sama ya. Perintah agama juga sama, tidak membeda-bedakan gitu. Karena mereka adalah berpasangan ya, saling melengkapi. Bukan pelengkap, tapi saling melengkapi. Itu ya. Oke, sahabatku sekalian, sister and brother.
Mungkin seperti inilah yang dapat saya sampaikan. Dari segala keterbatasan dan kekurangannya saya mohon maaf ya, semoga saudaraku atau sahabatku sekalian bisa mencari referensi di buku-buku yang lain atau di media-media yang lain ya, untuk menambah pengetahuan ya. Oke, baiklah. Terima kasih sudah menyimak video saya. Kalau kalian suka silahkan di like, share, dan komen ya. Dan subscribe. Subscribe gratis kok ya. Semoga berkah yang subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.